Hajime mashite, watashi no namae wa Irma Octaviani desu. Watashi wa Gakusai desu. Sokugyo Kokosan Nensei desu. Watashi wa Indonesia no Bandung karakimashita. Pada video kali ini saya akan membahas materi Jikanuari. Apa itu Jikanuari? Jikanuari adalah jadwal pelajaran. Setiap sekolah baik SD, SMP, SMA maupun kuliah tentunya memiliki jadwal pelajaran. Nah, jadwal pelajaran yang akan kita bahas kali ini yaitu dalam bahasa Jepang. Dalam penyusunan jadwal pelajaran ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu mata pelajaran yang ada di SMK tentu berbeda dengan mata pelajaran yang ada di SMA. Namun, dengan demikian, terdapat mata pelajaran wajib yang sama seperti bahasa Indonesia, matematika, olahraga, dan sebagainya. Berikut adalah kosakata mata pelajaran dalam bahasa Jepang. Mari kita simak videonya. Butsurigaku, Kagaku, Seibutsugaku, Nihongo, Indonesia Go, Eigo, Sugyo, Rekisi, Chirigaku, Keizaigaku, Geijutsu, Supotsu, Taiko, Benkyou shimasu, Kokikeyoshiki, Kyukei. Berikut adalah pola kalimat untuk menyatakan kita belajar apa. Nihongo, Nihongo desu, Nihongo benkyou shimasu. Nah, mari kita bahas. Nihongo artinya bahasa Jepang. Wo benkyou shimasu yaitu belajar. Jadi, Nihongo benkyou shimasu yaitu belajar bahasa Jepang. Lalu untuk selanjutnya contoh pola kalimat kedua. Kagaku, Kagaku desu, Kagaku wo benkyou shimasu. Kagaku artinya kimia. Kagaku wo benkyou shimasu, belajar kimia. Lalu untuk contoh selanjutnya yaitu Sugaku, Sugaku desu, Sugaku wo benkyou shimasu. Nah, untuk contoh ketiga ini sama seperti contoh sebelumnya. Kita harus mengetahui arti dari kata Sugaku yang berarti matematika. Sugaku wo benkyou shimasu, belajar matematika. Jadi, untuk menyatakan kita belajar apa, kita harus mengetahui nama mata pelajaran yang akan kita sebutkan ditambah wo benkyou shimasu. Selain mata pelajaran, nama hari pun diperlukan untuk menyusun jadwal pelajaran. Berikut adalah nama-nama hari dalam bahasa Jepang. Senin, Getsu. Selasa, Ka. Rabu, Sui. Kamis, Moku. Jumat, Kin. Sabtu, Do. Minggu, Nichi. Hari, Youbi. Untuk pola kalimatnya yaitu kabe nama hari ditambah Youbi. Getsu Youbi, hari Senin. Kayoubi, hari Selasa. Sui Youbi, hari Rabu. Moku Youbi, hari Kamis. Kin Youbi, hari Jumat. Do Youbi, hari Sabtu.
Nichiyoubi, hari Minggu. Untuk menanyakan hari apa, kita menggunakan kalimat nanyoubi. Selain mata pelajaran dan nama hari, ada satu hal lagi yang diperlukan untuk menyusun jadwal pelajaran, yaitu mayoritas pelajar siswa umumnya berada di sekolah. Kegiatan pembelajaran biasanya dimulai dari pagi hingga siang hari, bahkan ada yang hingga sore hari. Jam pelajaran ini dapat didefinisikan sebagai waktu tertentu lamanya untuk memberikan pelajaran. Biasanya, pemerintah Indonesia sudah menentukan waktu lamanya untuk belajar siswa di sekolah. Untuk siswa SMK, waktu belajarnya yaitu 44 jam per minggu, sehingga lama belajar untuk setiap jam belajar adalah 45 menit. Berikut adalah jam pelajaran dalam bahasa Jepang. Untuk jam pertama yaitu bahasa Jepangnya ichi jikanme. Jam kedua ni jikanme. Jam ketiga yaitu san jikanme. Untuk jam keempat yaitu bukan yon jikanme tetapi yo jikanme. Jam kelima go jikanme. Jam keenam ruko jikanme. Sedangkan untuk jam ketujuh yaitu bukan nana tetapi shichi jikanme. Jam ke-8 hachi jikanme. Jam ke-9 yaitu bukan kyu tetapi ku jikanme. Jam ke-10 ju jikanme. Dan untuk menanyakan jam keberapa yaitu nan jikanme. Nah, setelah mengetahui bahasa Jepang mata pelajaran, hari, dan jam, saya akan memberi contoh cara membuat jadwal pelajaran dalam bahasa Jepang. Berikut adalah contoh jadwal pelajaran dalam bahasa Jepang. Jadwal pelajaran ini tersusun dari jam pelajaran, hari, dan mata pelajaran. Pada hari Senin, di jam pelajaran pertama dan kedua yaitu ada upacara bendera. Di jam ketiga dan keempat ada pelajaran agama. Dan pada jam kelima yaitu istirahat, jam ke-6, ke-7, ke-8 yaitu bahasa Indonesia. Begitupun seterusnya. Untuk menyusunnya, kalian bisa sesuaikan dengan jam pelajaran dan mata pelajaran yang ada di sekolah kalian. Untuk menyatakan belajar mata pelajaran apa pada hari apa di sekolah, mari kita simak pola kalimat berikut. Pola kalimatnya yaitu KB1 ni KB2 obenkyou shimasu. KB1 yaitu menunjukkan waktu dan KB2 menunjukkan mata pelajaran. Jadi kalimatnya belajar titik-titik pada titik-titik. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan belajar mata pelajaran pada waktu dan benkyou shimasu adalah kata kerja yang memiliki makna belajar. Sedangkan ni di belakang KB1 yang disebut sebagai partikel ni digunakan untuk menunjukkan waktu tertentu. Umumnya, partikel ini diletakkan di belakang kosakata waktu seperti jam. Berikut adalah contoh-contoh kalimat yang menunjukkan belajar mata pelajaran apa dan pada hari apa di sekolah. Untuk contoh kalimat pertama yaitu Getsuyobi nisukyo obenkyou shimasu. Artinya, belajar agama pada hari Senin. Lalu contoh kedua yaitu ichi jikanme nige jutsu obenkyou shimasu. Artinya, belajar kesenian pada jam pelajaran pertama. Dan untuk bertanya pola kalimat hari apa kita belajar ialah nanyoubi ni KB1 obenkyou shimasu ka? Artinya, hari apa belajar KB1? Yaitu mata pelajaran. Jawabannya yaitu KB2 youbi ni benkyou shimasu. Belajar pada hari. Jadi kita harus menyebutkan waktu di KB2 itu. Sedangkan untuk pola kalimat bertanya pada jam pelajaran keberapa kita belajar yaitu nanjikanme ni KB1 obenkyou shimasu ka. Artinya belajar KB1. KB1 ialah mata pelajaran. Pada jam pelajaran keberapa? Untuk menjawabnya yaitu KB2 jikanme ni benkyou shimasu. Belajar pada jam pelajaran ke KB2.
Berikut adalah contoh kalimatnya. Nan youbi ni nihongo o benkyou shimasu ka? Hari apa belajar bahasa Jepang? Untuk menjawabnya yaitu kayobi ni benkyou shimasu, belajar pada hari Selasa. Untuk contoh selanjutnya yaitu Nanjikan me ni rekishi o benkyou shimasu ka? Belajar sejarah pada jam pelajaran keberapa? Jawabannya yaitu Ichi jikan me benkyou shimasu, belajar pada jam pelajaran pertama. Arigatou gozaimasu.